Salam sejahtera bagi kita. Kembali kita bertemu di mata kuliah pembinaan warga gereja. Seperti minggu yang lalu sudah Ibu sampaikan bahwa saudara diharapkan melihat, mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan di mana saudara bergereja saat ini. Pada pertemuan yang kedua ini, diharapkan kita akan bisa memahami apa yang menjadi latar belakang atau apa pentingnya pembinaan bagi warga gereja. Jadi diharapkan juga mahasiswa mampu melaksanakan pembinaan warga gereja di mana saudara bisa bergereja. Sebelum kita mendiskusikan lebih lanjut berkaitan dengan pembinaan warga gereja, ada baiknya terdahulu kita memahami alasan yang mendasar yang melatar belakangi pentingnya pembinaan bagi warga gereja. Adapun ada beberapa alasan yang akan disampaikan di bagian ini, ada 4 alasan yang mendasari, melatar belakangi pentingnya PWG. Masalah pertama adalah identifikasi masalah dasar. Yang pertama, realitas dosa manusia. Dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang diungkapkan, yang diwujudkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Menurut Alkitab, semua manusia telah berbuat dosa dan bahkan jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa pada mulanya yang telah jatuh ke dalam dosa. Kemudian kepada Israel ditunjuk jalan keluar dari dosa, yakni dia harus mempersembahkan persembahan kepada Allah untuk menebus dosa. Kemudian dalam perjanjian baru, Yesus Kristus diberitakan sebagai penebus atau juru selamat umat manusia dari segala dosa. Dosa menurut Rasul Paulus adalah keadaan perseteruan terhadap Allah karena tidak takluk atau tidak taat kepada hukum Allah yang termuat di dalam Roma 8 ayat 7. Sedangkan dosa menurut Rasul Yohanes adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu terlihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Alkitab memberikan penegasan bahwa semua manusia telah berdosa dan karenanya dia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kondisi keberdosaan manusia itulah yang memerlukan penanganan dan penyelesaian. Karena itu, PWG merupakan salah satu sarana yang efektif untuk melakukan pembinaan bagi warga gereja. Melalui PWG, jemaat bisa dibimbing, bisa ditolong, bisa disadarkan, dan dibawa kepada pengenalan yang utuh tentang siapakah Allah di dalam hidupnya dan siapakah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dari identifikasi masalah yang kedua adalah ketidakberdayaan manusia. Artinya, sehebat-hebat manusia, ia tetap merupakan makhluk yang terbatas. Misalnya, dia tidak selalu sehat, mungkin dia bisa gagal, manusia bisa sakit, manusia bisa kecewa, manusia bisa berdosa, dan lain sebagainya. Realitas hidup seperti ini memerlukan pertolongan. Oleh karena itu, pendidikan atau pembinaan bagi warga gereja sangat diperlukan untuk memberikan penguatan kepada jemaat atau manusia yang kadang-kadang atau ada kalanya sudah terpuruk tanpa harapan. PWG di sini berfungsi untuk membangun kembali manusia, untuk membangkitkan kembali manusia untuk kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Identifikasi yang ketiga adalah lingkungan di mana manusia hadir telah rusak.
Akibat lain dari dosa adalah rusaknya lingkungan kehidupan manusia. Yang dimaksudkan lingkungan di sini adalah dunia di mana kita berada, di mana kita tinggal, di rumah, di sekolah, bahkan di gereja itu sendiri. Atau mungkin dengan kondisi alam yang di mana kita ada, kondisinya tidak seperti yang mungkin diharapkan, tetapi ada berbagai rintangan, ada berbagai kerusakan yang terjadi di dalamnya. Selain hal itu juga, lingkungan perilaku-perilaku yang kita lihat di lingkungan kita juga begitu banyak hal boleh kita lihat. Narkoba merajalela, kehidupan seks bebas, dan bahkan hal-hal lain, pencurian, pembegalan, itu ada dan kita bisa lihat di sekeliling kita. Oleh karena itu, PWG di sini bisa berperan, bisa menolong melalui pembinaan warga gereja. Diharapkan mereka juga bisa melihat situasi dan bisa belajar dari apa yang ada di lingkungan kita supaya lebih baik lagi. Dari 3 identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, dalam bagian ini saudara diminta untuk menuliskan atau mendata, mengidentifikasi hal-hal apa yang menyatakan bahwa manusia berdosa, silakan saudara tulis. Kemudian yang kedua, ketidakberdayaan manusia, hal seperti apa yang dialami, kemudian saudara tuliskan di situ. Kemudian yang ketiga, tuliskan atau buat satu paragraf artikel yang menandakan bahwa kondisi lingkungan di sekitar kita adalah telah rusak. Pada bagian ini, silakan saudara tulis di dalam satu lembar, kemudian saudara bisa kirimkan ketika saudara melakukan ini di Google Classroom sesuai dengan link yang sudah Ibu bagikan. Kemudian, yang kedua yang melatar belakangi pentingnya pembinaan bagi warga gereja adalah meneruskan pemikiran yang telah dibangun oleh Dewan Gereja Indonesia. Sejak dasawarsa 50-an, banyak gereja-gereja telah mengadakan pembinaan bagi warganya. Namun kemudian dirasakan kebutuhan untuk pembinaan yang lebih terarah, khususnya hubungan misi warga gereja dengan soal-soal yang timbul dalam masyarakat yang terus berkembang. Itulah sebabnya pertama-tama Sidang Raya Dewan Gereja Indonesia pada tahun 1967 memutuskan untuk membentuk Komisi Pendidikan bagi Kaum Awam. Pada waktu itu timbul pula pemikiran ke arah pembentukan suatu institut ekumenis dengan tujuan menampung dan mengembangkan usaha pembinaan warga gereja pada tingkat DGI. Pada tahun 1968 didirikan proyek khusus DGI yang menampung sebagian tugas-tugas dari studi dan pembinaan, terutama dalam hubungannya dengan masalah-masalah gereja dan masyarakat di mana situasi religius politik pada waktu itu menjadi perhatian. Sebagai lanjutan dari perkara Sidang Raya ke-6 DGI, maka Sidang Raya ke-7 DGI pada tahun 1971 mengambil keputusan agar Wisma Okumene Sukabumi menjadi suatu tempat sebagai lembaga otonom guna melayani gereja-gereja dalam usaha pembinaan warganya. Sasaran utama ialah kelengkapan para warga gereja serta pendeta-pendeta demi pengembangan kesaksian dan pelayanan gereja di masyarakat. Untuk memantapkan hal ini, BPH Dewan Gereja Indonesia memperkarasai Konsultasi Nasional Pembinaan dan Partisipasi Awam tahun 1971 di Malang. KNPPA ini menyusun strategi dasar serta mengembangkan pemahaman teologis untuk mendukung usaha pembinaan warga gereja
serta merekomendasikan pembentukan Institut Ekumene Indonesia atau IOI. Berdasarkan daya dorong ini, maka Sidang Raya BPL DGI 24-30 Oktober 1971 mengesahkan pembentukan IOI DGI. Adapun tujuan dari fungsi IOI DGI adalah melayani gereja-gereja, anggota, kelompok di dalam gereja, dan masyarakat dengan berbagai kegiatan studi dan kebaktian agar mereka sadar secara terus-menerus mengajar kebenaran akan Injil atau Alkitab dengan benar berkaitan dengan siapakah Allah di dalam kehidupannya. Pada tahun 1976, Badan Pengurus Harian Dewan Gereja Indonesia menyelenggarakan konsultasi nasional pembinaan warga gereja di Malang. Sesuai dengan penugasan Badan Pengurus Harian DGI 1975, maksud dan konsultasi adalah menilai pengalaman kegiatan pembinaan warga gereja dalam 5 tahun yang silam, yang mempertegas pemahaman mengenai PWG atau pembinaan warga gereja mesti dilihat di dalam rangka pembebasan yang Allah lakukan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam terang pembebasan ini, gereja pun harus dibebaskan dari pengertian-pengertian yang keliru tentang pembinaan. Apabila menyadari fungsinya untuk mewartakan segala kebaikan Allah, maka pandangan gereja tidak lagi akan mengarah dan berpusat pada dirinya sendiri, melainkan kepada tugas-tugas pembinaannya yang tertuju kepada dunia ini. Di dalam dan melalui dunia, Allah membina gereja. Keterbukaan penuh terhadap Allah dan tindakan pembaharuannya berarti secara positif kita terbuka penuh terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam dunia. Sejarah pemikiran dan kegiatan PWG yang diuraikan di atas itu memberikan gambaran atau pemahaman betapa pentingnya, betapa seriusnya Dewan Gereja Indonesia telah memikirkan pembinaan warga gereja sebagai sesuatu yang sangat penting dalam pelayanan di gereja. Ini yang kedua yang mendasari atau yang melatar belakangi pentingnya pembinaan warga gereja. Alasan yang ketiga dari pentingnya pembinaan warga gereja adalah alasan teologis. PWG merupakan perintah Tuhan Yesus sebagai amanat agung Tuhan Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari ayat ini, tampak jelas adanya suatu perintah Tuhan dalam bentuk penugasan kepada gerejanya untuk melakukan suatu pengajaran atau pengabaran Injil ke seluruh dunia, agar setiap orang yang mendengarnya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup secara pribadi. Dan yang kedua dari itu adalah tugas mengajarkan iman Kristiani kepada semua umat yang telah diselamatkannya. Kenapa? Supaya mereka mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan tugas panggilannya di dunia ini. Dan dalam proses pembinaan atau pembelajaran tersebut, diasumsikan terjadi suatu proses
pembebasan umat dari ikatan kuasa kegelapan atau dari kuasa dosa, dari kebodohan, dari keterbelakangan, dari kedangkalan pemahaman, dan penghayatan iman di dalam Yesus Kristus. Dalam rangka itulah, gereja mengemban tugas mengajarkan iman Kristiani terhadap semua anggota jemaat yang dipercayakan Tuhan kepadanya, agar umat mampu menjalankan tugas dan kewajibannya secara aktif, secara dinamis, dengan tugas panggilannya di dunia secara konkretnya. Jelas bahwa secara teologis, manusia adalah makhluk yang diberi kesempatan oleh Allah untuk merubah, untuk mengalami transformasi dan bertumbuh melalui media belajar atau pembinaan, sampai pada mencapai kepenuhan martabatnya sebagai ciptaan Allah. Hal ini merupakan hak istimewa manusia, hak istimewa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Secara teologis, pemahaman ini menunjukkan bahwa pelayanan adalah tugas semua orang percaya. Artinya, bukan hanya orang yang secara struktural atau orang yang memiliki jabatan seperti pendeta, majelis, evangelisasi, guru jemaat, atau pengurus gereja, dan lain-lain, melainkan tugas ini adalah mencakup semua orang yang percaya. Karena itu, pelaksanaan pembinaan warga gereja dalam suatu gereja mempunyai alasan teologis yang signifikan. Pembinaan warga gereja terkait erat dengan upaya implementasi membumikan kehendak Allah dalam kehidupan umat manusia. Dan pembinaan warga gereja dalam arti Tauresting sebenarnya tidak lain adalah suatu bentuk belajar. Namun belajar secara alkitabiah selalu berwujud dengan perbuatan. Proses pembinaan warga gereja merupakan salah satu usaha untuk mewariskan iman atau mewariskan pengajaran, pembelajaran, sehingga jemaat mampu memahami, mampu menghayati, serta mampu menghidupi imannya di dalam keseluruhan realitas kehidupannya. Selanjutnya, kita kembali melihat bahwa alasan yang keempat dari pembinaan warga gereja atau pentingnya pembinaan bagi warga gereja adalah alasan pemberdayaan sumber daya manusia bagi warga jemaat. Keluarga, gereja, masyarakat, negara membutuhkan warganya untuk beriman, bertakwa, sehingga mampu bertahan hidup di segala macam tantangan dan godaan, dalam kondisi godaan untuk berbuat dosa atau berlaku tidak terpuji. Sehingga pembinaan warga gereja menjadi jawaban atau bisa menolong kebutuhan yang dimaksud. Maka PWG merupakan salah satu sarana yang tepat bagi jemaat yang membutuhkan semua pembelajaran di atas. Pembinaan warga gereja merupakan salah satu upaya konkret gereja di dalam melaksanakan tugas pemberdayaan umatnya, baik yang bersifat teologis maupun yang bersifat praktis secara relevan. Apa artinya? Artinya bahwa dari aspek teologis, gereja dan warganya diperlengkapi kemampuan menginterpretasikan kebenaran pesan-pesan Alkitabiah secara tepat dan benar ke dalam situasi masyarakat tertentu ataupun ke dalam dunia. Disinilah dibutuhkan suatu desain pembinaan teologi warga gereja yang bertobat dan tepat. Artinya,
dapat menjawab pergumulan dan pertanyaan-pertanyaan iman Kristen, sedangkan dari aspek praktis pembinaannya diharapkan menyentuh seluruh aspek perlengkapan dasar manusia di dalam bentuk multi-kompetensi, agar gereja dan warganya memiliki keterampilan pengetahuan dalam berbagai segi untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan konkret di hadapannya. Keadaan konkret warga gereja sebagai bagian integral dari suatu masyarakat global yang hidup dan mengalami perubahan-perubahan mendasar yang cepat dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Dalam rangka itulah PWG menjadi sangat relevan untuk menyiapkan warga gereja agar siap menjemput perubahan-perubahan tersebut. Setelah peserta didik, mahasiswa, warga jemaat mengikuti paparan atau kuliner, maka diasumsikan mereka sudah dapat membuat desain PWG di gereja di mana mereka ditempatkan untuk melayani. Demikian materi pembelajaran mata kuliah pembinaan warga gereja pada pertemuan yang kedua ini. Di akhir pertemuan ini, setelah saudara melihat bagian pembelajaran, mengikuti bagian-bagian ini, ada beberapa hal tugas yang harus saudara kerjakan, dan kemudian saudara akan mengidentifikasi, melihat beberapa hal yang akan saudara amati di gereja, di mana saudara melakukan ibadah pada saat ini. Jadi tugas yang pertama adalah bagaimana pembinaan warga gereja yang saudara lihat atau yang dilakukan oleh gereja yang saudara saat ini beribadah. Kemudian tugas yang kedua adalah saudara diminta mengamati, kemudian saudara diminta untuk bertanya atau melakukan observasi kepada pimpinan jemaat, pengerja gereja, untuk mendukung pertanyaan yang pertama. Kemudian yang ketiga, menurut saudara, setelah saudara mengetahui latar belakang pentingnya pembinaan bagi warga gereja, apa yang menjadi tanggapan saudara untuk kondisi saat ini? Masihkah pembinaan warga gereja, hal apa yang perlu ditingkatkan, khususnya pembinaan bagi warga gereja di mana gereja saat ini terus berkembang di dalam kondisi situasi yang berlaku saat ini. Setelah saudara kerjakan semua apa yang sudah Ibu sarankan, saudara akan membuat dalam catatan, kemudian kita akan membahasnya pada minggu yang akan datang, dan kita akan banyak membahas berkaitan dengan pembinaan warga, mengenai metode, strategi, dan lain-lain. Sampai bertemu, Tuhan memberkati pertemuan kita pada hari ini, sekalipun ini melalui sarana digital. Salam.